Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani, dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian daftar list buku non-fiksi yang menjadi wishlistku. Langsung masuk ke videonya ya. Buat kalian yang udah mungkin lama ngikutin channelku, genre buku favoritku itu sebenarnya lebih ke fantasi ya, fantasi, misteri yang khusus untuk middle grade gitu loh. Cuman aku tuh terbuka banget untuk semua jenis genre bacaan gitu. Dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian gitu kan ya, wishlist buku-buku non-fiksi yang menjadi wishlistku banget. Bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya. Buku pertama yaitu adalah Things You Left Behind, karya pengarang Korea. Nanti aku cantumin di sini covernya. Aku udah tertarik dari buku ini tuh dari tahun lalu sebenarnya, karena aku melihat dari versi movie-nya kan ya. Versi movie-nya yang di Netflix itu namanya Move to Heaven. Aku jujur suka banget sama series itu gitu loh. Sedangkan kalau versi bukunya itu adalah versi kayak tulisan pengalamannya dari tokoh pelaku jasanya itu. Jadi buku ini itu kan diambil dari sudut pandang orang yang pekerjaannya itu sebagai pembersih gitu ya, pembersih jasa pembersih barang-barang dari orang yang meninggal dalam kondisi sendirian atau tidak punya keluarga. Jadi biasanya itu dia ada di Korea Selatan gitu kan. Dan ceritanya sangat mengharukan kalau versi Netflixnya, dan aku penasaran banget versi bukunya itu kayak gimana gitu. Karena aku pernah lihat juga ada beberapa temanku yang setelah baca itu katanya bilang, oh, bukunya itu bagus, bukunya itu heartwarming gitu dan meaningful, atau kayak dapat insight baru gitu lah ya. Jadi aku penasaran banget pengen baca buku itu. Nah, buku selanjutnya itu adalah Atomic Habit. Yang ini tuh buku kayak apa ya istilahnya, kayaknya buku sejuta umat yang kayaknya wajib dibaca gitu. Buku non-fiksi ini itu lebih ke self-improvement ya, jadi lebih membahas tentang kebiasaan-kebiasaan kita dan bagaimana kekuatan kebiasaan kita dari hal-hal kecil itu bisa berimpact besar ke kehidupan kita maupun tujuan hidup kita gitu loh. Dan katanya sih kalau yang aku lihat dari beberapa review teman-teman itu, di dalam buku ini itu juga membahas bagaimana kita menangani kebiasaan-kebiasaan jelek kita yang sebelumnya sering kita lakukan atau tidak kita sadari kita lakukan, itu menjadi kebiasaan yang baik kayak gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Dan makanya aku penasaran banget sama buku ini, karena kalau aku setelah lihat dari reviewnya Kak Aya itu ya kemarin, dia bilang katanya tuh buku itu cukup berimpact gitu ya ke dia, dan katanya setelah dicoba lakukan itu kayak sangat ngaruh sekali ke kebiasaannya dia gitu. Dan aku cukup tertarik gitu, karena meski aku tuh bukan yang tipe sangat bergantung sekali ke kayak segala sesuatu yang mencari melalui buku paduan gitu ya, kayak semacam buku Atomic Habit ini, cuman aku ada beberapa hal yang aku sadari kalau kebiasaanku tuh buruk gitu. Makanya aku mau coba cari tahu aja sih apakah bisa aku menerapkan banyak kayak metode-metode yang diinfokan melalui buku itu. Buku ketiga yang aku penasaran banget ingin coba baca yaitu adalah You Do You. Aku pertama kali lihat cover dari buku ini tuh aku pikir ini tuh buku kayak self improvement yang modelnya kayak kata-kata baper kayak gitu-gitu lah ya. Kan aku kurang suka yang kalau kayak gitu-gitu. Ternyata bukan gitu. Dan ini lebih ke tema yang agak-agak sedikit mirip dengan Atomic Habit, cuman dia itu lebih kayak gambaran besar katanya sih seperti itu. Dan layoutnya juga bagus, dimana dia itu membantu tentang mencari tujuan hidup kita. Maksudnya gini, apa sih yang sebenarnya kita cari gitu, dan membantu kita memberi pandangan kita kalau kita tuh sebenarnya nggak perlu ikut-ikutan dengan apa yang ada di masyarakat atau orang lain gitu. Kita bisa dengan pendirian kita sendiri. Nah, aku penasaran itu kayak gimana, meskipun klaimnya itu dibilang untuk pembaca yang usia 20 tahunan yang sedang mencari jati diri, cuman nggak menutup kemungkinan aku masih ingin tetap baca gitu, meskipun aku udah di atas 20-an. Tapi aku tetap penasaran, pengen baca. Terus kemarin juga Rio kalau nggak salah sempat singgung bukunya juga, dan bukunya itu sangat berimpact juga ke dia, jadi aku makin penasaran pengen baca. Buku terakhir yang pingin banget aku baca itu adalah The Things You Can See Only When You Slow Down, karya Suhenim, nggak tahu, pokoknya ini covernya. Aku penasaran karena buku itu tuh cukup hype kan ya, cuman buku ini tuh lebih kepada buku yang kayak untuk merefleksikan diri kita gitu ya. Dia ada kalau nggak salah itu bab yang membahas tentang emosi. Nah, aku penasaran kayak gitu karena di situ katanya dijelaskan tentang bagaimana emosi negatif itu mempengaruhi kehidupan kita,
bahkan pola pikiran dan sebagainya kayak gitu. Aku penasaran karena juga penulisnya itu kan dia kalau nggak salah biksu di Korea sana gitu loh. Apalagi dari sudut pandang agama Buddha gitu pasti kayak meaningful, peaceful kayak gitu gitulah. Aku jadi penasaran kayak gitu. Nah itu dia tadi wishlistku. Ini kemungkinan sih masih berupa wishlist ya. Aku belum tahu apakah aku akan membaca atau membelinya dalam waktu dekat. Tapi yang jelas keempat buku itu yang merupakan buku yang seenggaknya sudah menarik minatku dan ingin aku baca kayak gitu. Entah aku mungkin nanti mencarinya di Gramedia digital atau e-Pusnas atau beli buku fisiknya nggak tahu, tapi aku yang jelas sedang ingin membaca buku itu gitu. Meski aku belum beli, tapi kalau kalian tertarik dengan buku-buku tersebut, kalian juga bisa membelinya. Link pembeliannya itu ada di link deskripsi yang aku cantumin di bawah. Kalian bisa klik dan beli melalui, itu kalau nggak salah melalui website Gramedia-nya langsung. Jadi otomatis biasanya sih stoknya itu ada kayak gitu, karena buku-buku yang aku sebutin itu termasuk buku-buku yang bestseller gitu ya. Jadi kalau kalian takut kehabisan, kalian bisa langsung beli melalui websitenya Gramedia-nya itu. Sekian video dari aku, semoga memberi kalian sedikit pencerahan racun gitu ya, racun buku baru gitu ya mungkin ya. Oh itu dia tadi, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time, thanks for watching and bye-bye.